Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi dan budaya untuk membahas tantangan di masa depan ingin menjelaskan tentang bab ini. Komunikasi antar budaya sekarang dan yang akan datang. Ketika manusia yang berbeda kebudayaan saling bertemu, terkadang perbedaan ini tanpa kesadaran toleransi akan keberagaman budaya menimbulkan kecenderungan manusia untuk bereaksi secara dengki. Tetapi pertukaran budaya ini menjalin hubungan baik yang terstruktur dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, dan hubungan sosial. Terus globalisasi. Globalisasi terdiri atas tindakan proses yang melibatkan dunia dan berakibat luas. Perdagangan dunia dan bisnis internasional. Komunikasi antar budaya memudahkan untuk memindahkan produk, perlengkapan, informasi, dan sekuritas dengan cepat ke seluruh dunia. Kerjasama ini diharapkan akan terus berkembang di masa depan supaya memudahkan dalam mencari pekerjaan di perusahaan internasional atau salah satu cabangnya. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi antar budaya sangat diperlukan. Kemudian, untuk mengatur dan mengontrol perekonomian, perusahaan komersil raksasa sekarang memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mempengaruhi suatu daerah, negara bagian, dan pemerintahan nasional dalam rangka pasar terbuka dan pasar bebas, mampu untuk memindahkan barang-barang melintasi batas negara tanpa kendala. Teknologi dan perjalanan. Komunikasi dan teknologi akan meningkatkan kemampuan orang di seluruh dunia untuk saling berhubungan. Para turis tentunya membutuhkan petugas jasa terlatih untuk berinteraksi dengan sukses dengan orang-orang dari berbagai budaya. Teknologi dalam telepon seluler telah memudahkan manusia dalam berkomunikasi dengan menggunakan internet atau saluran seluler. Kemajuan teknologi juga menjamin peningkatan informasi di masa depan. Persaingan sumber daya alam. Globalisasi telah meningkatkan kekuatan ekonomi beberapa negara dan hal ini secara signifikan meningkatkan persaingan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perdagangan. Kenaikan harga sumber daya alam secara jelas berdampak buruk kepada negara dunia ketiga. Misalnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Memperbaiki masalah ini akan membutuhkan perjanjian internasional, pelaksanaan serta pengawasan perjanjian tersebut, dan kerjasama dalam kebijakan untuk menentang hal-hal yang menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Konflik dan keamanan nasional. Keadaan dunia yang semakin berbahaya. Untuk memerangi terorisme memerlukan jaringan yang cepat dan terkoordinasi yang tersebar di seluruh dunia. Kerjasama internasional ini akan menjadi syarat yang berkesinambungan dalam melindungi tanah air kita pada tahun-tahun mendatang. Senjata pemusnah massal masih menjadi ancaman di banyak bagian di dunia ini, dan usaha untuk mengurangi bahayanya membutuhkan tindakan yang direncanakan. Program internasional yang terkoordinasi juga akan dibutuhkan untuk membantu penyelesaian konflik etnis, seperti yang pernah terjadi pada awal tahun 2008 di Kenya antara suku Kikuyu dengan suku lainnya. Maka dari itu, pengetahuan tentang budaya sangat penting untuk dipahami. Tantangan lingkungan. Pemanasan global dan bentuk lain dari buruknya lingkungan merupakan suatu kenyataan yang terjadi. Para ahli juga memprediksi bahwa pemanasan global terus-menerus akan mengakibatkan kekurangan air di seluruh dunia. Kebutuhan akan kemampuan komunikasi antar budaya untuk membantu mengurangi dan menyelesaikan masalah ini jelas perlu. Tantangan akan respons terhadap bencana alam juga membutuhkan komunikasi antar budaya yang cakap. Isu kesehatan dunia. Hubungan global sekarang ini juga mempengaruhi masalah pelayanan kesehatan pada saat ini dan yang akan datang. Untuk menyebarkan informasi mengenai penyakit dan cara mencegahnya dibutuhkan komunikasi antar budaya yang informatif. Untuk mengatasi suatu penyakit, beberapa dokter dari berbagai negara juga berperan untuk menemukan vaksin yang tepat untuk sebuah penyakit. Jaminan masa depan akan kesehatan sangat dibutuhkan dalam bentuk perjanjian dan kerjasama internasional. Perpindahan produk. Imigrasi. Kondisi kehidupan yang tidak dapat dipertahankan lagi dan kurangnya kesempatan ekonomi akan mendorong orang untuk melirik dunia maju, dan hal ini meningkatkan gelombang imigrasi ke negara maju. Dari sudut pandang satu, imigran dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai budaya yang telah lama ada. Namun dari sudut pandang yang lain, kedatangan mereka dianggap menambah pemasukan keuangan negara. Masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural ini akibat dari gelombang pernikahan antar etnis dan budaya yang berbeda. Pasangan ini menghadirkan masalah budaya dan bahasa baik antara suami istri maupun anak-anak. Penjelasan istilah. Komunikasi antar budaya itu terjadi ketika anggota dari satu budaya tertentu memberikan pesan kepada anggota dari budaya yang lain. Budaya dominan.
Budaya dominan merupakan sekumpulan nilai yang digunakan secara bersama oleh sekelompok organisasi. Subkultur adalah sosial dengan karakter komunikasi, persepsi, nilai-nilai, kepercayaan, dan tindakan yang membedakan mereka dari kelompok lain dan budaya dominan. Baik, lanjut masuk ke komunikasi. Jadi komunikasi itu punya fungsi. Fungsi komunikasi itu yang pertama ada komunikasi itu memungkinkan Anda mengumpulkan informasi tentang orang lain. Jadi informasi yang didapat memungkinkan Anda untuk belajar tentang orang lain dan menolong Anda dalam menentukan cara Anda memperkenalkan diri. Nah, yang kedua, komunikasi menolong seseorang memenuhi kebutuhan interpersonal. Jadi melalui suatu percakapan, Anda itu akan merasakan suatu kenyamanan, kehangatan, persahabatan, dan bahkan pelarian. Komunikasi itu merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sosial. Lalu yang ketiga, ada komunikasi itu membentuk identitas pribadi. Jadi komunikasi itu berperan dalam menentukan dan menjelaskan pribadi Anda, baik secara pribadi, kelompok, maupun identitas suatu budaya. Yang terakhir, komunikasi itu mempengaruhi orang lain. Jadi komunikasi mengizinkan Anda untuk mengirim pesan verbal ataupun non-verbal yang dapat membentuk tingkah laku orang lain. Lanjut, kita masuk ke pengertian komunikasi nih. Jadi komunikasi merupakan proses dinamis di mana orang berusaha untuk berbagi masalah internal mereka dengan orang lain melalui penggunaan simbol. Jadi ada prinsip komunikasi nih. Yang pertama, komunikasi itu merupakan proses dinamis. Jadi komunikasi merupakan aktivitas yang sedang dan terus berlangsung atau tidak statis. Pengiriman dan penerimaan pesan juga melibatkan sejumlah variabel penting yang bekerja dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, komunikasi itu merupakan simbol. Jadi simbol itu merupakan ekspresi yang dapat mewakili atau menandakan suatu hal yang lain. Simbol juga dapat dalam bentuk suara, tanda pada kertas, gerakan, dan lain-lain yang dapat Anda gunakan dalam berbagi fakta dengan orang lain. Lalu yang ketiga, ada komunikasi merupakan kontekstual. Jadi komunikasi ini terjadi pada situasi atau sistem tertentu yang mempengaruhi apa dan bagaimana kita berkomunikasi, serta apa arti dari pesan yang kita bawa. Jadi ada beberapa elemen ini yang dapat dikaitkan dengan sifat kontekstual dari komunikasi, yaitu nih ada konteks budaya, konteks lingkungan, kesempatan, waktu, dan jumlah orang. Lalu yang keempat, komunikasi itu merupakan refleksi diri. Jadi manusia itu mempunyai kemampuan untuk memikirkan diri mereka sendiri, teman mereka berkomunikasi, pesan-pesan masuk, dan akibat potensial dari pesan itu. Semua itu dalam waktu yang sama, yang bersamaan. Terus yang kelima, ada kita itu belajar untuk berkomunikasi. Jadi kita belajar untuk berkomunikasi. Akhirnya itu kita dapat selalu memperoleh ide dan informasi baru yang membuat kita selalu dapat belajar banyak hal-hal dari orang lain. Lalu yang terakhir ada komunikasi memiliki konsekuensi. Jadi semua pesan yang telah kita sampaikan nih dalam batas tertentu itu dapat berakibat pada orang lain, dapat berakibat juga pada diri kita juga. Lalu nih kita langsung masuk ke kebudayaan. Itu tidak ada batasan antara budaya dan komunikasi. Seperti yang dinyatakan oleh Hall. Jadi itu budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Karena pada saat kita mempelajari budaya pasti melalui komunikasi, dan pada saat yang sama komunikasi merupakan refleksi budaya kita. Budaya itu bervariasi dan cara masyarakat dalam berpikir dan bertindak. Kita masuk aja ke pengertian budaya. Menurut Triandis, kebudayaan itu merupakan elemen subjektif dan objektif yang dibuat manusia di masa lalu yang meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup dan berakibat dalam kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis. Dan juga tersebar di antara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Karena mereka mempunyai kesamaan bahasa dan mereka itu hidup dalam waktu serta tempat yang sama. Kemudian ada fungsi dasar dari budaya. Menurut Sowell,
fungsi budaya itu ada karena fungsi budaya itu adalah untuk melayani kebutuhan vital dan praktis manusia untuk membentuk masyarakat dan juga untuk memelihara spesies. Jadi menurunkan pengetahuan dan pengalaman berharga ke generasi berikutnya, dan juga untuk menghemat biaya dan bahaya dari proses pembelajaran. Semuanya itu mulai dari kesalahan kecil selama proses coba-coba sampai kesalahan fatal. Lalu yang terakhir tuh jadi itu ada elemen-elemen budaya. Jadi itu budaya itu terdiri atas elemen-elemen yang tidak terhitung jumlahnya, yang dimulai dari makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pertahanan, kontrol sosial, perlindungan psikologis, keharmonisan sosial, tujuan hidup, dan lain-lain. Di elemen-elemen ini terdapat nih, yang pertama ada sejarah. Jadi itu banyak elemen paling penting dari budaya yang disebarkan dari generasi ke generasi dan melestarikan pandangan suatu budaya. Jadi cerita masa lalu itu dapat memberikan identitas, nilai, aturan, tingkah laku, dan sebagainya itu terhadap suatu budaya. Yang kedua ada agama. Jadi semua budaya itu memiliki agama yang dominan dan terorganisasi, yang dimana aktivitas dan kepercayaan mencolok seperti upacara, ritual, hal-hal tabu, dan perayaan itu dapat berarti dan berkuasa. Yang ketiga adalah nilai. Nilai juga merupakan fitur dari budaya. Menurut Peoples and Bayliss, nilai merupakan kritik atas pemeliharaan budaya karena mewakili kualitas yang dipercaya orang penting untuk kelanjutan hidup mereka. Nilai berguna untuk menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertingkah laku untuk sejumlah nilai budaya yang berbeda. Yang keempat ada organisasi sosial. Organisasi sosial ini mewakili unit sosial yang beraneka ragam yang juga terkandung dalam budaya. Institusi seperti itu termasuk keluarga, pemerintah, sekolah, dan suku bangsa menolong anggota suatu kelompok budaya untuk mengatur kehidupan mereka. Cara organisasi ini berfungsi dan norma yang mereka kembangkan adalah unit pada setiap budaya. Yang kelima, bahasa. Begitu pentingnya bahasa bagi setiap budaya, membuat Haviland dan rekannya mengatakan, tanpa kapasitas kita terhadap budaya yang kompleks, budaya manusia seperti yang kita ketahui, bahasa tidak hanya mengizinkan anggotanya untuk berbagi pikiran, perasaan, dan informasi, tetapi juga merupakan metode utama dalam menyebarkan budaya. Yang keenam, karakteristik budaya. Pertama, budaya itu dipelajari. Budaya adalah salah satu karakter yang paling penting dalam hidup kita. Ketika kita membahas pembelajaran menggunakan kata-kata yang bermakna cukup luas, apa yang kita bahas adalah tentang pembelajaran formal dan informal. Pembelajaran informal yang kadang sulit dikenali biasanya melalui interaksi, sedangkan pengajaran formal jauh lebih terstruktur dan kadang tergantung pada institusi yang berbeda dalam budaya tersebut. Contohnya seperti seorang anak di Amerika, diajarkan kakeknya untuk berjabat tangan saat berkenalan dengan seorang teman dan keluarga. Yang kedua, seorang ayah berkewarganegaraan Arab membacakan kitab Quran pada anaknya yang berumur 2 tahun. Ayah tersebut sedang mengajarkan anaknya agar taat kepada Tuhan. Contoh di atas adalah orang-orang yang mempelajari budayanya melalui berbagai jenis komunikasi. Yang kedua, belajar budaya melalui peribahasa. Peribahasa sangat penting dalam suatu proses pembelajaran sehingga ada peribahasa dalam bahasa Jerman mengatakan suatu negara dapat dinilai dari kualitas peribahasanya. Peribahasa ini dipertahankan supaya setiap generasi dapat mempelajari hal penting dari budaya. Seperti yang dikatakan oleh Mider, mempelajari peribahasa dapat menawarkan wawasan tentang pandangan budaya mengenai masalah seperti pendidikan, hukum, bisnis, dan perkawinan. Yang ketiga, belajar budaya melalui dongeng, legenda, dan mitos. Walaupun dongeng, legenda, dan mitos memiliki arti yang berbeda, kami menggunakan ketiganya untuk menyebarkan aspek penting dari nilai budaya.
Yang ketiganya, banyak mengandung pesan moral dan sudah menjadi metode pengajaran selama ribuan tahun. Dan yang keempat, belajar budaya melalui karya seni. Karya seni mencerminkan suatu masyarakat dari awal sejarah. Karya seni juga telah merefleksikan bagaimana cara sejumlah orang melihat dunia ini. Di museum, kita akan melihat berbagai macam karya seni, baik dalam bentuk lukisan maupun patung. Cara kreatif menggambarkan keindahan juga merupakan cara penyebaran suatu budaya. Kita semua merupakan anggota dari beberapa kelompok kecil, contohnya seperti keluarga, anggota tim, kelas, dan beberapa komunikasi yang secara pribadi paling penting terjadi di dalam kelompok kecil. Kelompok kecil ialah sekumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Jumlah kelompok kecil relatif sedikit, sekitar 5-12 orang. Di antara anggota kelompok HAMS ada juga yang memiliki tujuan yang sama, namun tidak semua anggota memiliki tujuan yang sama. Dan anggota kelompok harus dihubungkan oleh beberapa aturan dan struktur yang terorganisasi. Beberapa norma kelompok kecil pada umumnya, kelompok mengembangkan norma mengenai perilaku yang diizinkan para kelompok akan menerima norma tersebut apabila pertama, pentingnya keanggotaan kelompok semakin tinggi, kedua, pelanggaran norma dihukum dengan reaksi yang negatif. Kelompok pemecahan masalah. Kelompok pemecahan masalah adalah sekumpulan individu yang bertemu untuk memecahkan suatu masalah tertentu untuk mencapai suatu keputusan. Kelompok pemecahan masalah memerlukan kesetiaan mengikuti serangkaian peraturan prosedur yang berlaku. Pendekatan pemecahan masalah. Fungsi pendekatan pemecahan masalah ini dirancang agar pemecahan masalah lebih efisien dan lebih efektif. Langkah pertama, kita definisi dan analisis dulu masalahnya. Kedua, menyusun kriteria untuk mengevaluasi pemecahan. Yang ketiga, kita identifikasi pemecahan yang mungkin terjadi. Keempat, evaluasi pemecahan. Kelima, memiliki pemecahan terbaik. Dan keenam, pengujian pemecahan yang dipilih. Kemudian, kelompok pengembangan ide. Banyak kelompok kecil dibentuk hanya untuk mengembangkan ide. Dalam sistem ini, prosesnya terjadi dari 2 tahap. Yang pertama adalah periode sumbang saran, yang dimana adalah kelompok ini menyumbangkan saran-saran ke organisasi tersebut. Yang kedua adalah periode evaluasi, yang dimana bagian mengevaluasi dari sumbang saran tersebut. Selama proses pengembangan ide, ada 4 aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, kritik negatif tidak diperbolehkan. Yang kedua, kuantitas lebih penting. Yang ketiga, kombinasi dan penambahan diperkenankan. Dan yang terakhir, kebebasan diperkenankan. Perkenalkan, nama saya Andika Galang Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dipaparkan oleh teman saya sebelum saya. Dimulai dari budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi. Ahli filsafat Amerika, Thoreau pernah menuliskan, semua masa lalu ada di sini. Menurut pandangan budaya Thoreau itu benar. Budaya itu dibagikan seperti apa yang kita sebutkan sebelumnya. Akan tetapi, jika suatu budaya ingin dipertahankan, harus dipastikan apakah pesan dan elemen penting budaya tersebut tidak hanya dibagikan tetapi juga diturunkan pada generasi yang akan datang. Dengan cara ini, masa lalu menjadi masa kini dan menolong untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Seperti yang dikatakan Breslin, jikalau ada nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu masyarakat yang sudah ada selama beberapa tahun, hal ini harus diturunkan satu generasi ke generasi lainnya. Terus poin kedua ada budaya itu didasarkan pada simbol. Pembahasan mengenai budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi, mengizinkan kita untuk mengalihkan pembahasan mengenai cara pertukaran. Semua pembahasan kita sejauh ini merujuk pada karakteristik bahwa budaya itu didasarkan pada simbol. Nah, hubungan antara budaya dan simbol
menjadi jelas ketika Ferraro menuliskan simbol mengikat orang yang mungkin saja bukanlah bagian dari suatu kelompok yang bersatu. Simbol budaya dapat dalam bentuk gerakan, pakaian, objek, bendera, ikon keagamaan, dan sebagainya. Terus budaya itu dinamis. Filsuf Yunani Heraklitus telah berbicara tentang budaya ketika lebih dari 2000 tahun yang lalu ia mengamati. Ia pun mengutip kalimat, Anda tidak melangkah 2 kali dalam sungai yang sama, karena air akan terus mengalir. Bab ini, apakah perubahan ini begitu luas dan mendalam? Ambrosiano pun menuliskan, intensitas perubahan kelihatannya meningkat tidak lagi membatasi masa konflik dan krisis. Perubahan telah memaksa kita dengan kasar. Jika dilihat dari asal katanya, kebudayaan berasal dari kata budaya atau bahasa Sanskerta yang merupakan jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Ada yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dan majemuk budidaya, yang berarti daya dari budi, karena itu membedakan budaya dari kebudayaan. Demikianlah budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Adapun istilah culture, yang merupakan bahasa asing yang artinya sama dengan kebudayaan, yang berasal dari kata Latin colere, artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani, sehingga culture dipahami sebagai segala daya kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Perkataan culture di Indonesia diterjemahkan dengan kebudayaan yang menitik beratkan kepada hasil hidup bersama di masyarakat. Tidak ada kebudayaan yang diciptakan oleh seorang manusia saja. Hasil cipta seorang manusia saja, mungkin penemuan-penemuan yang berarti diciptakan oleh pemikiran seseorang. Tetapi penemuan itu akhirnya berkembang dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, dan ide-ide penemuan itu pun dihasilkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat tertentu. Definisi kebudayaan banyak didefinisikan oleh para ahli. Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas mengenai definisi kebudayaan menurut para ahli. Menurut Kucharo Diningrat, kebudayaan merupakan suatu sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat. Kedua, menurut A.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, kemampuan, dan kebiasaan lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Sumardian dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Keempat, menurut Dewantara, kebudayaan merupakan buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Kelima, menurut Kluckhohn and Kelly, kebudayaan adalah pola hidup yang tercipta dalam sejarah yang eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non-rasional yang terdapat dalam setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi perilaku. Lanjut ke poin selanjutnya, ada budaya itu sistem yang terintegrasi. Kebudayaan itu terintegrasi. Sifat dari hakikat kebudayaan menurut Williams dalam Scanto 1986 16 sebagai berikut. Pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan dalam kebudayaan manusia. Kedua, kebudayaan telah terlebih dahulu ada daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Keempat, kebudayaan berisikan aturan-aturan yang berisi kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Mempelajari komunikasi antar budaya. Ada dua hal penting yang dapat kita pelajari. Pertama, belajar bagaimana menjadi sukses dalam interaksi antar budaya di masa depan adalah hal yang penting dan layak dikerjakan. Kedua,
Budaya berperan penting dalam bagaimana manusia mengamati dan berkomunikasi dengan realita dan secara khusus terbagi dalam 4 poin. Yang pertama, keunikan individu. Yang kedua, bahayanya stereotip. Yang ketiga, perlunya objektivitas. Yang keempat, mitos. Kesimpulan dari keseluruhan materi yang saya bawakan akan saya jelaskan lewat beberapa poin yang akan saya sampaikan. Kesimpulannya, komunikasi antar budaya menjelaskan tantangan yang harus kita hadapi dalam menjadi komunikator yang efektif dalam dunia yang sekarang ini. Hubungan domestik meningkat karena imigran baru dan subkultur bertambah jumlahnya. Selanjutnya, semua budaya memiliki dominan atau nasional yang ditetapkan dengan melihat siapa orang yang berkuasa dalam suatu budaya. Poin selanjutnya, komunikasi merupakan hal yang dinamis, simbolis, kontekstual, refleksi diri, dipelajari, dan berdampak. Poin selanjutnya, budaya merupakan sekumpulan elemen subjektif dan objektif yang dibuat oleh manusia di masa lampau telah meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, elemen-elemen yang membentuk budaya adalah sejarah, agama, nilai-nilai, organisasi, dan bahasa. Selanjutnya, budaya itu dipelajari, disebarkan, dan dibagikan dari generasi ke generasi melalui simbol dan sistem yang dinamis dan terintegrasi. Poin terakhir, beberapa masalah dalam mempelajari komunikasi antar budaya melibatkan keunikan seseorang, stereotip, kurangnya objektivitas, dan melihat komunikasi secara keseluruhan.